Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyuni Satria Dewi MPD dan teman-teman sekalian. Baik, kami di sini dari kelompok 4 dan saya sebagai moderator Indira Madani dengan NIM 2103383 dan rekan saya Azara Miftah dengan NIM 2103361, rekan saya lagi Bunga Amanda IDH 2103363 dan rekan saya Fitri Hayati 2103377. Baik, kami di sini akan mempresentasikan dan mencobakan hasil percobaan, yaitu percobaan gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Baik, pembacaan tujuan dan alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Azara Murmiftah. Kepada Azara Murmiftah disilahkan. Ini kita melakukan percobaan tentang gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Dengan tujuan yang pertama, memahami pengertian gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral beserta contohnya. Yang kedua, memahami bentuk dari gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Yang ketiga, mengetahui aplikasi yang digunakan dalam gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh perubahan jari-jari dan epsilon 0 terhadap gaya sentral. Untuk alat dan bahan, kita menggunakan laptop atau komputer, yang kedua internet, dan software praktikum. Linknya terdapat pada makalah berikut ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Azhara Mumiftah yang telah membacakan tujuan, alat, dan bahan. Selanjutnya, kajian teori yang akan dibacakan oleh Bunga Amanda IDH. Kepada Bunga, disilakan. C. Kajian teori. Gaya sentral adalah gaya yang bekerja pada sebuah partikel yang selalu mengarah pada suatu titik yang dinamakan pusat dari gaya. Konsep gaya sentral sangat penting dan berguna untuk mempelajari, misalnya lintasan maupun konsep gerak planet seperti gerak bumi terhadap matahari. Gaya sentral sebagaimana pada gaya umumnya sebenarnya berasal dari persamaan Newton yang cukup terkenal. F sentral sama dengan M benda. A dalam kurung R dikali theta. Perbedaan mendasarnya ada pada percepatan yang digunakan. Percepatan yang digunakan memiliki bentuk atau komponen vektor satuan dari koordinat polar, kutub dua dimensi. Pada koordinat polar, kita dapat mengetahui atau memperoleh bentuk posisi, kecepatan, maupun percepatan sebagai berikut. Di mana R vektor sama dengan R dikali R, V vektor sama dengan R dikali R ditambah theta dikali theta. Dengan A vektor sama dengan R dikurang R theta 2 tutup kurung dikali R ditambah dalam kurung 2R theta ditambah R theta dikali theta. Sehingga apabila bentuk percepatan dalam koordinat polar tersebut disubstitusikan ke dalam bentuk gaya, maka didapatkan bentuk gaya sebagaimana berikut. F sentral dikurang M benda dikali A dalam kurung R dikurang theta. F sentral dikurang M benda A dalam kurung R dikali theta, maka dapat kita lihat rumusnya didapatkan hasil F dikurang FR ditambah F theta. Kita gunakan FR. FR sama dengan M dalam kurung R dikurang R theta 2 dikali R sama dengan MR dikurang MR theta 2. Ingat bahwa momentum sudut memiliki bentuk sebagaimana berikut. L sama dengan MRV sama dengan MR kali theta. Sehingga dari persamaan gaya terakhir kita kemudian dapat mencari suatu persamaan gerak umum. Persamaan gerak umum ini nantinya dapat menjadi senjata untuk menyelesaikan berbagai kasus atau soal-soal yang berhubungan dengan gaya sentral maupun lintasan, di mana theta sama dengan L per MR kuadrat. Maka bentuk gaya FR apabila dituliskan ke dalam momentum sudut adalah sebagai berikut. Lanjut. FR sama dengan MR dikurang MR dalam kurung L per MR dikuadratkan. FR sama dengan MR dikurang L kuadrat per MR kuadrat. Dari persamaan gaya terakhir, kita kemudian dapat mencari suatu persamaan gerak umum. Persamaan gerak umum ini nantinya dapat menjadi senjata untuk menyelesaikan berbagai kasus
atau soal yang berhubungan dengan gaya sentral maupun lintasan. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh gaya sentral. Yang pertama, gaya bersifat konservatif. Suatu benda dikatakan konservatif jika usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut tidak bergantung pada bentuk lintasan. Artinya hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Yang kedua, memiliki bentuk potensial. Karakteristik lainnya adalah memiliki bentuk potensial, misalnya salah satu gaya sentral adalah gaya gravitasi bersifat konservatif dan kita rasakan pula potensi gravitasi. Yang ketiga, energi momentum sudut konstan. Ini merupakan konsekuensi dari luas lintasan yang ditempuh setiap waktunya adalah sama. Yang keempat ada gerak terdukung pada suatu bidang. Kekuatan fundamental adalah alam hanya bergantung pada jarak dari sumbernya. Semua interaksi kompleks yang terjadi di dunia nyata muncul dari gaya-gaya ini. Dan sementara banyak di antaranya biasanya dijelaskan dengan cara yang lebih kompleks. Asal-usulnya juga dapat ditemukan dalam gaya-gaya fundamental yang hanya bergantung pada jarak. Jadi, bahkan gaya tarik secara dinamis yang rumit pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil dari potensi elektrostatik molekul udara yang berhamburan dengan potensi elektrostatik molekul pesawat. Dan gaya elektrostatik pada dasarnya bergantung pada jarak saja. Kehadiran banyak sumber kekuatan yang bergantung pada jarak inilah yang memungkinkan dunia kompleks yang kita ketahui ada. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bunga yang telah membacakan kajian teori. Berikutnya prosedur kerja dan percobaan yang akan dibacakan dan akan dicobakan oleh Fitri Hayati. Kepada Fitri disilahkan. Baik, adapun langkah selanjutnya itu prosedur kerja. Pertama, kita akan membuka aplikasi geogebra.org yang ada pada link makalah. Selanjutnya, setelah program dibuka, maka tampilannya akan seperti layar pada simulasi di komputer. Selanjutnya, kita akan memperhatikan variabelnya. Yang pertama ada R, jari-jarinya kita variasikan. Yang pertama yaitu 1. Selanjutnya epsilon 0-nya 0,5. Maka kita akan bisa melihat lintasan pada setiap detiknya. Bunga boleh di play. Maka untuk jari-jari R1 lintasannya seperti yang ada pada komputer berikut. Nah, selanjutnya jika R-nya kita ubah menjadi 2, menjadi 1,5. Jika R-nya menjadi 1,5, kita juga akan dapat melihat gerak partikelnya seperti yang ada pada komputer berikut. Selanjutnya untuk R-nya sama dengan 2. Maka gerak partikelnya bisa dilihat seperti komputer, yang ada pada komputer. Selanjutnya untuk tabel kedua, jika epsilon 0-nya yang kita variasikan. R-nya tetap 2, epsilon 0-nya yang pertama kita buat 0,5. Maka dari waktu 0 detik sampai 10 detik, maka lintasannya berbentuk seperti yang ada pada komputer. Selanjutnya jika epsilonnya kita variasi menjadi 1, maka gerak partikelnya dari 0 sampai 10 detik dapat dilihat pada gambar, pada simulasi pada komputer. Selanjutnya yang terakhir yaitu jika epsilonnya 1,5. Maka lintasannya bisa dilihat seperti yang ada pada layar simulasi berikut. Baiklah, itulah tadi simulasi dari percobaan gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Saya ucapkan terima kasih kepada Fitri yang telah mencobakan dan membacakan prosedur dari percobaan tersebut. Selanjutnya kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan. Yang pertama, apa itu gaya sentral? Gaya sentral adalah gaya yang bekerja pada sebuah partikel yang selalu mengarah pada satu titik yang dinamakan pusat atau asal dari gaya. Contohnya yaitu bulan yang tetap pada orbitnya pada saat mengelilingi bumi, gerak roller coaster saat melewati lintasan melingkar, gerak planet mengelilingi bumi. Kesimpulan kedua yaitu gerakan partikelnya berlawanan arah jarum jam seperti pada percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan dalam gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral adalah geogabra.org. Yang keempat, kesimpulannya yaitu pengaruh perubahan jari-jari dan epsilon naught terhadap gaya sentral adalah semakin besar R-nya, maka semakin besar juga lintasannya. Begitu juga dengan epsilon. Semakin besar epsilonnya, semakin besar juga lintasannya. Baik, itulah kesimpulan dari percobaan kami. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya Indra Madani sebagai moderator dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.